Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dewito, kita mau coba pemeriksaan terhadap kompresor ya. Ini untuk portable kompresor dengan daya 350 watt. Ini bisa AC dan bisa DC. Ini DC nya 12 volt. Ini kelihatannya model yang baru ya. Kalau yang lama kan cuman DC aja langsung ada inverternya ya. Jadi ini tekanan informasinya nggak bisa tinggi, jadi batas maksimumnya itu harusnya bisa di 4000, ini nggak bisa. Sebelum kita lakukan pembongkaran dan pemeriksaan yang lain, kita akan tes dulu kemampuan tekanannya ya. Kita pasang dulu. Nah, ini kita geser supaya aman posisinya, kalau nanti ini lepas bisa ke sana ya. Oke, kita akan tes dulu dengan menggunakan AC ya. Nah, jadi ini ada dua mode gitu ya, untuk AC dan untuk DC. Kalau kita lihat di sini ya, ini untuk yang DC, misalkan pakai aki mobil. Nah, ini yang AC udah langsung gitu ya, ada 220 volt, ini 12 volt DC. Oke, kita akan coba tes berapakah kira-kira kemampuan tekanannya. Di sini ada pengaturan ya. Nah, ini pengaturan tekanan, misalkan kemampuan tekanannya 3000, nanti 3000 biasanya mati sendiri. Saya lihat di sini kalau lihat dari seperti ini ya, atau saya belum tahu nanti dalamnya apakah ini sekedar aksesoris saja atau memang berfungsi. Kita coba di sini dulu 3000. Nah, itu ya, kalau dicolokin AC dia langsung hidup. Nah, ini untuk pendingin elektronik di dalamnya. Fan-nya di sini belum ya. Ya, bahkan nggak mau naik sama sekali nih. Kalau dari sisi motornya ini cukup bagus, masih berjalan ya. Kita coba sekali lagi. Nggak ada tekanan ya. Baik, kita akan lakukan pembongkaran dan pemeriksaan apa yang terjadi di dalamnya. Nanti kita akan sharing bagaimana cara memperbaiki kompresor seperti ini. Oke, kita bongkar supaya nggak hilang bautnya. Oke, nah. Ini tombol-tombolnya aja nih, kabel-kabelnya kita kasih dulu. Kalau kita lihat dari sini sahabat ya, oh jadi dia fungsi DC nya udah di sini ternyata. Biasanya ini di luar, sekarang udah dipasang di dalam sini. Nah, inilah kompresornya ini motornya. Dan kalau saya lihat dari sini, ya, jadi kalau ini di sini ada kabelnya, ternyata ini ada fungsinya ini. Jadi dia bisa mati otomatis. Ini sangat kecil ya, kecil sekali ini silinder pistonnya ya. Lihat aja, jadi kita akan bongkar satu persatu ini. Nah, jadi permasalahannya nanti di sini kita akan lihat gimana kira-kira apakah di sini juga bisa menempatkan tekanan yang ada di sini ya. Oke, ini kita pindahkan dulu kontrolnya ini. Ini diikat 4 baut di sini. Ini biasa di luar ya. Sekarang udah di dalam ini. Ini biar saya beginikan saja. Nah, saya pasang lagi sekelilingnya di sini. Nah, biar di sini aja. Nah, kemudian kita akan lihat di sini untuk yang seperti ini, kita jangan dulu langsung bongkar semuanya. Nah, kita lihat dulu di kalau bentuknya itu ini yang lebih kecil ya. Kalau yang lama modelnya lebih besar ya. Kita akan cek satu persatu dulu. Ini caranya gimana? Kita akan buka di sini. Nah, di sini hati-hati. Di sini nanti ada atau periksa atau cek valve ya. Bagaimanakah, apakah dia bisa nyedot atau enggak gitu ya. Ini keluarannya di sini, ini masuknya di sini. Jadi masuk lewat udara, masuk lewat sini. Ini filternya, kemudian diolah di sini. Di dalam sini ada cek valve dari stick 1 ke stick 2. Nah, cek di sini melalui ini keluar ke sini. Nah, nanti ke dalam di sini ada piston lagi, kemudian ujungnya keluar ke sini. Ya. Ini kita akan buka dulu. Nah, ini
Ini selang biasa, ini selang yang bisa dipakai untuk AC ya. Di dalam sana itu ada check valve yang untuk ini kalau ini dari ini berarti tekanan dari sini ke sini ya, dari sini ke sini. Ini masuk ke stick 3 nih, 1 2 3. Ini di dalamnya ada piston kecil. Nah, masuk ke 4, keluar. Ini sangat kecil sekali ya. Kita yang tes itu di sini, kita akan coba lihat. Kipasnya hidup. Kalau ini untuk kipas ini kipas untuk elektronik, ini kipas untuk ini nih. Kalau ini hidup otomatis jika temperatur sudah panas. Jadi sahabat, ini terasa bahwa di sini dia tekanannya ngepos, yang di sini nekan. Nah, yang nekan ini untuk tabel drone. Dan ini kita lepas juga. Di sini nih juga ada cek valve-nya sahabat. Lihat, kalau di sini ada pecah atau apa, ini juga bisa menyebabkan bocor ya. Jadi kalau yang seperti ini biasanya banyak di tukang AC nih. Ini AC. Oke, kemudian kita buka ini. Sebelumnya ini kita kendorkan dulu nih pistonnya. Nah, ini tempat bearingnya, bearing untuk penggerak apa namanya, eksentrik ya. Ini juga kita kendorkan dulu. Kalau ini sebagai guide saja ini. Kita simpan. Dan ini kita kendorkan. Ini buka total ini. Ini sekaligus ngikat ke ini ya, ke rumah ini nih. Ini supaya gampang, ini juga dibuka bisa ini. Kita buka aja nih kipasnya. Biar nggak ganggu nih. Oke, baru kita cabut ya. Nah, seperti ini kira-kira. Iya, 8.8 bautnya bagus banget ya. Nah, ini yang untuk eksentriknya. Jadi kalau ini macam dulu. Nah, ini sih sahabat. Kompresornya tuh segini aja nih. Silinder toraknya. Jadi, makanya ini untuk pengisian lama. Cocoknya dipakai untuk portable nih. Oke, kita akan buka. Ini pistonnya. Kita akan buka. Jadi ini nanti kelihatan kalau kita buka di sini, ini ada 2 tingkat. Nah ya, nah ini kelihatan nih. Oh, ini termasuk klep atau cek valve ya. Ini cek valve yang pertama dari sini. Kalau ini udara masuk keluar sini tutup. Nah, model-modelnya seperti ini sebenarnya sangat kurang bagus ini. Nah, karena nutupnya dia nggak bisa rapat. Jadi di sini stick 1 ya, masuk ke stick 2, lewat ke sini lagi, masuk ke dalam sana stick 3, dan keluar lewat sini stick 4. Jadi di dalamnya sana itu juga ada cek valve yang keluar ke sini ya. Jadi di sini ada cek valve 1 2 3 ya. Kita lihat di sini rumahnya. Nah, di sini ini rumahnya aluminium ya. Di sini ada juga stick 1 ke stick 2. Nah, di sini ada cek valve juga nih di sini. Nah, ini stick 2 lewat situ keluarnya. Ini kalau yang piston ini nggak bisa dibuka dengan ini, karena udah dimatikan ya. Jadi untuk yang stick 3-nya di sini. Dan ini sealnya sudah sampai gosong ya. Ini kelemahannya di situ. Jadi kalau panas dia gosong dia. Nah, ini bisa kita cabut nih. Nah, ini. Sini ada cek valve nanti. Saya lihat tadi kalau yang di sini bagus cek valve-nya keluar. Jadi dari sini ke sini bagus. Rata-rata permasalahannya adalah pada cek valve-nya. Bisa karena kotor, bisa karena juga sudah rusak ya. Coba lihat di dalamnya ini konstruksi. Ini kita buka ya udah ya. Ini kita lihat di sini dalamnya. Nah, di sini ini mestinya harusnya ada cek valve ya. Nah, ini tutupnya. Nah, di sana kita lihat. Jadi ini udara dari sini, gitu ya. Apa namanya, nggak bisa ke bawah, jadi dia harus ke atas gitu ya. Berarti cek valve-nya adanya di sini. Di sini nggak ada, jadi hanya ini aja. Berarti cek valve-nya adanya di sini. Kalau nggak ada, berarti ini nggak bisa menahan tekanan. Nah, kalau kondisi seperti ini ya nggak bisa ini.
Ini berarti ada yang hilang check valve-nya. Dari sini ini akan keluar ke tengah-tengah sana. Nah, ya berarti ini nggak ada check valve-nya. Nah, ini bolong. Jadi nggak ada check valve-nya nih. Jadi proses pemampatan udara dari sini ke sini, jadi dia nggak bisa. Nah, ini seolah-olah nggak ada pemampatan itu ya. Ini yang satu ya ke sini ya. Nah, sekarang untuk posisi high pressure-nya ini paling tinggi keluarannya. Nah, ini ada satu check valve-nya. Dia dilengkapi dengan per. Nah, lihat, nah, ini dia. Nah, ini sangat kotor sekali ya. Nah, kalau kotor seperti ini pasti ini akan bocor, apalagi untuk tekanan tinggi. Ini nanti kita akan bersihkan. Ini valve-nya. Ini masuk ke sini. Check valve-nya ini namanya bleed valve nih. Kita buka dulu ininya. Nah, ini filternya, filter masuknya. Jadi filter tekanannya nggak ada ya. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini di sini betul-betul harus bersih juga nih. Ini hanya untuk pegangan doang, tapi ini kendor nih. Ini harus dibersihkan. Nah, kalau kita semprot, sini nanti goyang dia. Ya. Ya. Nah, ini udah bersih sudah. Ini pertama. Masuk ke sini, kemudian masuk ke ruangan ini yang luar ya, yang dalam nanti untuk exit. Nah, di sini ada check valve lagi, kita akan cek nanti. Ini kita buka. Nah, ini check valve-nya. Nah, ini check valve-nya bentuknya seperti itu ya. Ini harus kita buka nanti nih. Ini harus kita bersihkan. Ini kita cek dulu. Jadi caranya ini kita masukkan aja sini. Nah, kemudian ini kita masukkan ke sini. Udah masuk. Nah, kemudian ini kita tiup. Kita menggunakan rokok. Wah, berarti bagus arahnya, tapi sebaliknya harus tertutup. Wah, ini bagus ini berarti. Nah, yang di sini, yang menuju ke sini nih kelihatannya yang nggak ada valve-nya. Oke, ini kita pasang lagi aja filternya. Kemudian dari sini masuk ke sini, ini masuk ke ruangan yang ada di sini. Ruangan yang ada di sini masuk ke sini. Nah, berarti di sini yang nggak ada adalah check valve-nya. Check valve-nya nggak ada. Nah, nanti kita akan coba. Nah, outputnya ini di sini ada. Kita akan cek lagi nanti. Nanti kita siapkan check valve-nya. Kita bersihkan dulu. Ini bocor. Oke, jadi kita bersihkan semuanya. Jadi kalau pakai ini enak nih. Yang kotor-kotor kita bersihkan semua dong. Ini yang dalamnya kotor, sikat ini ya. Oh, mengkilat. Nah, ini untuk pertemuan udara ya. Tuh yang di dalam. Kemudian kita bersihkan, disemprot semuanya. Jangan kita coba pasang dulu. Ini juga harus kita kasih bleaching. Perlu ya sedikit-sedikit ketika memasukkan ini dikasih bleaching. Ini berbeda dengan yang apa namanya ojol yang lama ini. Nah, ini coba kita pasang dulu. Kita coba ya. Nah, tuh terlihat ya. Terasa, kita tutup sini. Nah, berarti di sini pemampatan udah bagus. Nah, sekarang ini kita coba pasang ke sini. Harus ini gimana? Nah, check valve-nya kita pasang, coba. Nah, ini untuk yang high pressure-nya nih. Jadi, kalau yang model seperti ini kalau kecil, itu harus benar-benar nggak ada kebocoran sama sekali. Oke, kita akan coba pasangkan dulu.
sini supaya nggak goyang-goyang. Nah, kemudian kita pasang penggeraknya nih. Oke, nah kemudian kita sebelum ini kita cek dulu nih blade-nya. Oke, kita coba pasang dulu nih. Harus nanti kencang ya, sudah. Harus kencang sekali karena tekanan tinggi. Oke, dah. Pasang kipasnya. Oke, kita akan tes. Cuman fan-nya kenapa nggak hidup nih? Apakah nggak ada setrumnya? Ada. AC. Bagus. Kita masukkan. Nah, ini kita coba di 3.500 ya. Apakah bisa? Mudah-mudahan bisa. Kita tutup. Ini kita tutup juga. Ini kita tutup valve-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tes. Dia mampu 3.500 PSI dan fungsi switchnya ini bekerja dengan bagus. Dia bisa memberhentikan ya. Jadi sebelumnya ini nggak bisa ada tekanan, paling di antara 500 sampai 5 manometer ya, mungkin bisa no. Tapi sekarang sudah bisa di 3.500 PSI ya, alhamdulillah bagus. Nah, kita buang udaranya. Oh, manometernya nih, manometernya yang agak masalah nih. Jadi ini bisa sesuai dimanapun ya, tinggal maksimum pressure-nya berapa. Dan kalau saya lihat di sini sih mestinya ini harus ada filternya, outputnya, karena namanya udara panas masuk ke tabung PCP. Jadi rupanya ditambah di sini filternya ya, bagus. Sistem pendingannya menggunakan udara semuanya, dan ini saya lihat lebih kecil ya. Kalau yang lama itu di sini ada sirip-siripnya nih. Yang bagus itu yang ada sirip-siripnya, sehingga dia proses pendinginannya lebih bagus. Oke, sahabat, kita udah pasang. Kemudian kita akan coba tes ya. Nah, ini temperatur. Nah, ini kita pasang. Setelah perbaikan ya, kita akan lihat nanti tekanannya berapa. Ya, kita coba sekarang kita style di 3.500 PSI ya. Oke, mudah-mudahan bisa. Nah, sekarang kita akan hidupkan dulu fan-nya. Bagus, 3.500, mereka juga berhenti sendiri ya. Ya sahabat, dari alhamdulillah berhasil. Ini bisa di 3.500 PSI. Sebelumnya nggak bisa ada tekanan ya. Ini semua komponen kita bersihkan, cek valve-nya, karena ini nggak ada dijual spare part-nya. Kita coba buatkan sendiri dengan ganti cek valve. Mudah-mudahan manfaat dan bisa memberikan inspirasi kepada para sahabat. Kita buang dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.